anak saya juga waktu itu kalau di rumah sakit banyak banget orang tua yang panik anaknya demam. Ada namanya nilai ambang kejang ya. Iya, betul. Dan itulah yang membuat berbeda antara anak dan dewasa. Betul. Anak lebih rendah nilai ambang kejangnya. Dan ada pada beberapa anak juga itu yang sering kejang demam. Nah, itu lebih rendah lagi. Mungkin baru 38 derajat Celcius dia sudah kejang. Nah, itu kita harus lebih hati-hati pada anak yang pernah ada riwayat kejang demam. Jadi demam sedikit perlu kita turunkan demamnya, diberikan antipiretik atau penurun panas. Tapi kalau pada orang yang anak yang normal, itu kalau subfebris, itu sebetulnya tidak perlu diberikan antipiretik dulu. Karena apa? Karena demam itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Jadi kalau kita kemasukan kuman, infeksi, tubuh itu berusaha untuk membunuh kuman itu dengan meningkatkan suhu tubuh. Jadi kumannya nggak betah tuh di tubuh kita karena kepanasan. Gitu. Agak malam ya. Instagram Live Dikdok episode 56 hari ini kita mulai di jam 20.30 WIB. Ini dokternya udah ada. Malam Dokter Gregory. Nah, dokter kita boleh nih, dokter boleh share-share ke teman-teman yang lain, followersnya biar lebih banyak nanti yang join nonton Instagram Live kita malam hari ini. Dan pas banget teman-teman, ini adalah episode spesial juga. Kita akan ngobrol sama Dokter Gregory Budiman Biobet. Oke, tapi sebelumnya aku mau ingetin lagi kalau ini adalah Instagram Live Marathon untuk 100 episode. Jadi kamu bisa bantu share Instagram Live Marathon ini ke teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi nih yang ikutan nonton di setiap harinya. Kalau udah gak sabar kayaknya aku akan undang Dokter Gregory dulu. Bentar dulu ya, sabar. Sudah diundang Dokter Gregory, udah saya undang, harusnya enggak? Ya. Halo, selamat malam Mbak Ivo. Malam dokter. Ya. Oke, dok kita sambil jam 8. Apa? Biasanya jam 8. Jam 8. Ya, soalnya saya masih praktek itu kalau jam 8. Oke, kita sapa-sapa dulu dok. Followersnya dokter Gregory. Sudah ada, hai Agustina, hai Kak Tahu Petis, sudah mulai rame nih. Kayaknya masih pada di jalan ya dok, karena kan besok mau liburan ya. Masih pada hektik atau lagi baru nyampe rumah. Ini ada Kak Desi, hai selamat malam. Oke, Dokter Gregory, sambil menunggu teman-teman yang lain gabung, saya akan tulis judulnya, tapi Dokter Gregory boleh dulu nih, kita kenalan dulu, walaupun kita udah berapa kali video call ya dok ya ketemuan gitu, untuk kenalan dulu, karena banyak yang gak kenal dokter. Silakan Dokter Gregory. Iya, terima kasih atas kesempatan dan undangannya di acara Live Dikdok ya, ini dalam acara apa? Maraton. Instagram Maraton. Iya, oke, Instagram Maraton ya. Saya Dr. Gregory Budiman, saya praktek pribadi di Tangerang. Ya, dulu pernah praktek juga di Johar Baru di Jakarta Pusat. Ya, tapi sekarang udah full di Tangerang. Saya tahun 2000 sampai 2012 itu dosen anatomi FKUI di Salemba. Oke. Gitu ya. Kemudian 2012 saya resign, saya konsentrasi di Tangerang. Di Tangerang tetap saya melayani pasien umum, tapi saya juga ada bisnis skincare, Get Beauty, begitu. Ya, tapi tetap saya sebagai dokter umum saya memberikan layanan kesehatan tingkat primer buat masyarakat. Begitu. Berarti dokter ini domisilinya deket ya dok ya? Saya kira tuh dokter ada di Sulawesi kayak orang Manado dok, bukan orang Manado ya? Saya di Tangerang, ya saya orang Jakarta. Tapi dulu saya kuliah S1-nya di FKUNS di Solo. Mbak Ivo orang Jawa ya? Iya. Ini ada saya bukan orang Jawa dok, tapi saya bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit. Oh gitu. Iya, saya di Solo. Kemudian PTT-nya di FKUI sebagai dosen. Terus kemudian keterima sebagai pegawai negeri juga.
Oke. Setelah 2012 itu saya resign, nah buka praktek sih sudah buka dari sejak tahun 2000 ya di Johar Baru Jakarta, kemudian 2007 saya rintis di Tangerang, gitu sampai sekarang di Tangerang. Wow, berarti dokter udah memulai bisnis ya, maksudnya skincare ini 13 tahun? Enggak, kalau praktek umum dari tahun 2000. Oke. Kalau skincare tuh dari tahun 2011. Wah, wow itu udah lama juga dok. Berapa? Wah, saya juga udah umur ini Mbak Ivo. Ya beda sama dokter-dokter lain yang aktif di media sosial tuh masih muda-muda semua. Saya umurnya hampir 50, 49. Gitu ya. Oke. Dok, ini ada yang bilang nih, karena tadi dokter bilang main ke apa, pernah di PTS di Solo. Ini ada yang bilang main ke Yogyakarta, dok. Dokter udah sering ke Yogyakarta ya kayaknya. Oh, kalau di Solo. Sering. Iya, saya mainannya ya Yogyakarta, Solo, Semarang, begitu. Deket mah, dok. Kalau itu. Oke. Nah, Dokter Gregory, ya terima kasih ya dok ya. Dokter udah mau bergabung, dan sekali lagi ini adalah pertemuan pertama dokter di Dikdok. Kita mau invite aja dok, Dikdok ini adalah program edukasi by Live IG. Harapannya sama dok, harapannya biar banyak dokter yang bisa kasih informasi dengan satu platform yang sama, dengan cara yang mudah, dan banyak juga yang bisa nonton dengan cara yang mudah gitu. Jadi nggak mesti harus duduk. Dia bisa sambil tiduran, bisa sambil makan, bisa sambil di kereta gitu. Kita mau buat ini semudah mungkin. Terima kasih ya Dokter Gregory. Langsung aja kita mau ke topiknya dok. Ini kan request dari Dokter Gregory. Ini panggilannya Dokter Gori apa Dokter Gregory? Agak ini panjang ya dok. Dokter Greg. Dokter Greg. Dokter Greg, oke Dokter Greg. Aneh ya, Dokter Greg. Greg aja, Greg nggak apa-apa. Oke, topiknya kan dokter ingin ngomongin demam tinggi. Saya juga jadi mau kulik-kulik demam tinggi itu. Kalau kita mau kulik dari sisi lain apa ya? Oh, saya jadi fokus ke perbedaan demam tinggi. Kan kita tahu dulu demam tinggi itu kalau bahayanya pada anak-anak. Mungkin kalau anak-anak nggak bisa ngasih tahu, nggak bisa bilang. Sementara orang dewasa udah ngerti, udah tahu ngatasi. Nah, karena juga ada demam tinggi, apa yang harus kita cermati? Saya ingin tanya dulu dong. Emang ada ya perbedaan demam tinggi anak-anak dan dewasa? Terus sebenarnya demam tinggi itu apa sih kategori yang dibilang ini kamu demam tinggi? Iya, jadi kita bahas definisi demam dulu. Iya. Demam itu adalah suhu tubuh di atas suhu normal. Nah, kita harus tahu suhu normal dulu. Suhu normal pada manusia itu 36,5 sampai 37,2. Begitu, ya. Kemudian ada istilah subfebris. Subfebris itu ya sumeng gitu ya, mungkin kalau bahasa Jawanya. Antara 37,2 sampai 38 derajat Celcius. Nah, demam tinggi itu disebut hiperpireksia. Suhunya di atas 40 derajat Celcius. Begitu. Nah, ini yang berbahaya. Terutama pada anak. Kenapa pada anak? Karena nilai ambang kejang pada anak itu lebih rendah. Jadi suhunya 39 aja kadang dia bisa kejang kalau anak. Tapi kalau orang dewasa yang normal itu suhu 39 dia masih paling hanya menggigil, nggak sampai kejang. Tapi kalau pada anak, usia balita ke bawah atau bahkan bayi itu bisa sampai kejang. Nah itu yang harus kita waspadai. Begitu. Dok, menarik fakta ya dok. Saya biar teman-teman juga ternyata kenapa anak-anak saya juga waktu itu kalau di rumah sakit banyak banget orang tua yang panik anaknya demam. Ada namanya nilai ambang kejang ya? Iya, betul. Dan itulah yang membuat berbeda antara anak dan dewasa. Betul. Anak lebih rendah nilai ambang kejangnya. Dan ada pada beberapa anak juga itu yang sering kejang demam. Nah itu lebih rendah lagi. Mungkin baru 38 derajat Celcius dia sudah kejang. Nah itu kita harus lebih hati-hati pada anak yang pernah ada riwayat kejang demam. Jadi demam sedikit perlu kita turunkan demamnya, diberikan antipiretik atau penurun panas. Tapi kalau pada orang yang anak yang normal, itu kalau subfebris, itu sebetulnya tidak perlu diberikan antipiretik dulu. Karena apa? Karena demam itu adalah mekanisme pertahanan tubuh.
Jadi kalau kita kemasukan kuman, infeksi, tubuh itu berusaha untuk membunuh kuman itu dengan meningkatkan suhu tubuh. Jadi kumannya nggak betah tuh di tubuh kita karena kepanasan, begitu. Dok, saya baru tahu loh dok kalau itu ternyata proses demam itu terjadi. Beneran dong itu? Iya, jadi langkah pertama kalau hanya sumeng aja atau subfebris itu kita bisa lihat anaknya apakah kurang minum. Kita kasih air minum yang agak lebih banyak. Dengan begitu terjadi konveksi. Konveksi itu air yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan nanti akan dibuang melalui urin, air kencing. Nah, panasnya ikut terbuang. Ya, sistem konveksi. Panasnya terbuang lewat urin dengan minum air yang agak banyak. Bisa juga dilakukan kompres. Kompres ya. Kompres itu kompresnya air panas apa air dingin, Mbak? Biasanya. Taunya air anget. Iya nggak sih? Yang betul adalah air dingin, tapi nggak boleh terlalu dingin. Begitu. Ya. Jadi air biasa juga boleh, air keran. Tapi ada juga yang alat ya, itu kita punya alat kompres yang dari bahan karet agak tebal, itu boleh dimasukin es. Oh iya. Kenapa boleh? Karena itu nggak langsung, esnya nggak menempel langsung pada kulit kita. Jadi nggak terlalu dingin. Itu bisa juga untuk membuang panas yang ada di dalam tubuh kita, itu keluar. Begitu. Nah, kadang juga ada yang salah, kalau kita demam itu justru selimutan. Katanya biar keringatnya keluar dan cepat sembuh. Nah, itu salah juga. Nggak boleh. Nah, karena kalau kita tutup selimut, panasnya berkumpul di situ, nggak bisa keluar. Dan akhirnya suhu tubuh kita akan menjadi semakin lebih tinggi. Itu nggak boleh. Waduh, gitu. Saya salah dong sama ini. Oke, dok, bentar review dulu. Berarti kalau untuk orang dewasa deh, mungkin karena yang mama dia orang dewasa juga perlu tahu. Kalau kita merasa kita demam, terus kita ukur berapa ukuran patokannya yang membuat oh ini saya udah demam tinggi nih kalau sekian ke atas. Ya, kalau demam tinggi, hiperpireksia itu di atas 40 sampai, jadi mulai dari 40 sampai 41, 42 begitu. Itu kondisi yang sangat berbahaya. Baik dewasa apalagi anak gitu. Dewasa pun bisa sampai kejang, dan kalau panas yang terlalu tinggi bisa merusak organ, bisa merusak otak, ya. Kemudian juga fungsi jantung dia akan berdebar atau takikardi karena dia berusaha untuk mengeluarkan panas itu. Jadi kenaikan suhu tubuh diikuti juga dengan kenaikan denyut jantung. Jadi bahaya juga buat jantung. Begitu. Mengerti. Wah, kapan-kapan boleh nih topiknya, demam bisa mengakibatkan dampak yang paling bahaya sekali gitu sampai ke otak kita nih. Iya, itu karena fungsi otak itu sangat dipengaruhi oleh suhu juga. Jadi suhu tinggi, nah itu karena ada nilai ambang kejang. Kalau sampai suhunya di atas 40, hiperpireksia, biasanya nilai ambang kejangnya itu tercapai, tertrigger, sehingga timbul kejang. Begitu. Oke, dokter, thank you. Singkatnya dok, misalnya tadi kan dokter udah jelasin ya, banyak banget yang saya baru tahu, ternyata kayak demam itu jangan diselimutin, ya saya salah satunya gitu ya. Boleh informasi nggak apa hal-hal yang kita lakukan salah ketika demam tinggi atau ketika demam deh, ya kayak salah satu tadi selimutan apalagi dok? Ya selimutan, ya kemudian masalah makanan deh ya. Masalah makanan itu pada pasien demam kita nggak boleh minum teh, minum kopi. Kenapa? Teh, kopi, coklat. Karena itu mengandung kafein. Kafeinnya itu akan meningkatkan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh yang meningkat itu justru akan tambah demam. Kan kalau kita minum kopi kan jadi kayak semangat gitu kan, kayak mau fight ya.
Nah itu malah tambah panas, tubuh kita panasnya tambah tinggi. Gitu. Tapi Yang bolehlah kalau kita flu gitu, minum sup hangat itu boleh, nggak apa-apa. Ya, itu bagus untuk relief flu-nya. Gitu. Oh, itu aja Mbak ya yang orang penting. Indonesia banget. Terus, Kalau sakit kan hangat dok. Hah? Orang Indonesia kan kebiasaan kalau sakit dikit, nggak enak badan dikit minumnya teh hangat, gimana dong? Itu salah. Salah ya. Iya, jadi air hangat boleh, teh boleh, tapi samar-samar. Ya, Sama-sama. boleh pakai gula sedikit. Oke. Samar-samar tuh artinya nggak terlalu kental, boleh. Tapi kalau kental banget atau apalagi dia minum kopi, itu malah tambah menggigil, begitu. Orang Indonesia salahnya lagi satu, kalau deg-degan, debar-debar, dia minum teh juga. Iya. Katanya untuk menenangkan. Itu salah juga, karena malah tambah debar-debar. Apalagi kalau kita minum beberapa obat. Contohnya ada obat erythromycin, antibiotik. Itu kalau kita minum bareng sama teh, akan timbul takikardi. Jadi nadinya jantung kita akan berdebar kencang. Oke. Gitu. Ya, dulu ada teman saya tuh. Teman saya dia habis minum obat, kan sakit. Dikasih erythromycin ya, mungkin ada infeksi. Kemudian debar-debar nih, dia malah minumin teh lagi supaya tenang, tapi justru malah makin debar-debar. Itu yang nggak boleh, ya. Jadi ada beberapa interaksi obat-obatan dengan makanan atau minuman. Begitu, Mbak Ivo. Kok jadi serem ya, demam ini ya, membuat efek sampingnya ke kita gitu, suka disepelein ya. Dulu saya ingat banget dok, dulu tuh saya punya guru SMA, waktu SMA, jadi kalau anak beliau gitu meninggal karena demam tinggi awalnya. Jadi yang kayak demam tinggi, kita coba kayak misalnya penanganan sendiri gitu loh, kayak dikompres, dikasih obat, ternyata mohon maaf meninggal gitu loh dok. Jadi di situ saya merasa, loh demam tinggi itu sebegitu berbahayanya, yang berarti nggak terlihat kan dok, seperti nggak apa-apa, tapi ternyata kayak kata dokter bisa merusak otak, bahkan ke jantung, bahkan ke yang lain. Oke. Jadi kalau sudah demam tinggi itu harus berobat ke dokter. Harus. Jadi aturannya atau prosedurnya seperti ini ya. Kalau ada anak atau orang dewasa demam, ya kita lihat nih, kalau cuma subfebris, kemungkinan hanya infeksi ringan, infeksi virus yang ringan. Itu boleh kita kompres, sering minum, begitu ya. Tapi kalau suhunya sudah mulai sampai 38, ya, atau 37,8 begitu ya, itu kita boleh minum obat-obat over the counter, contohnya paracetamol atau NSAID, yang lain seperti Aspilet itu boleh juga, ibuprofen itu boleh juga kita minum, ya. Itu supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kondisi komplikasi tadi, begitu. Tapi setelah kita minum obat itu, kemudian demamnya masih ada atau bahkan tambah tinggi, itu kita harus berobat ke dokter, harus konsultasi ke dokter, karena takutnya kalau demam itu kita harus waspadai kondisi berbahaya yang bisa terjadi dalam waktu kurang dari 1 minggu. Itu penyakit apa? Itu penyakit demam berdarah. Nah itu harus kita waspadai. Jadi kalau sampai misalnya ada anak tiba-tiba demamnya tinggi, ya, hari kedua, tiga itu hari pertama kan timbul demam tinggi, 2, 3, tiba-tiba turun. Ini kita juga harus mempelajari pola demam ya. Hari ketiga, hari keempat turun. Nah itu kita harus hati-hati, karena kalau demam berdarah itu justru pas saat suhunya turun, kadang bisa terjadi shock. Bisa pingsan, bisa terjadi shock, tensinya drop, gitu. Meskipun dia nanti akan naik lagi setelah hari ke-6 suhunya, begitu. Nah itu yang harus kita waspadai, demam berdarah. Karena demam berdarah itu bahaya, komplikasinya shock atau perdarahan, begitu. Jadi kalau demam tinggi sebaiknya periksa ke dokter. Nanti dokter akan mengecek nih, kalau pada hari demamnya hari kedua, ketiga, itu diceknya antigen demam berdarah, namanya NS1, begitu. Tapi kalau kita nunggu trombositnya turun, kadang sudah terlambat.
Iya. Gitu. Wah, penanganan harus benar-benar ngerti ya teman-teman ya. Oke, dokter, kita boleh jawab ya pertanyaan yang udah masuk ya dokter ya, Oh sambil iya, menunggu oke, yang lain. silakan. Ini ada dari Rizal 85. Kenapa ya dok kalau demam mimpinya itu aneh-aneh kayak ketimpa benda yang gede, batu yang kecil, kemudian besar, pokoknya mimpinya aneh banget pas demam. Apakah ada pengaruhnya sama halusinasi atau apa gitu, mungkin ada nggak dok lagi Iya, kepikiran? jadi kan memang suhu yang tinggi sangat mempengaruhi susunan saraf pusat, gitu. Jadi saat tidur mungkin ada terjadi gangguan-gangguan tidur, bisa mengigau juga terutama. Ya, Oh, mengigau itu ngerti. karena susunan saraf pusatnya terganggu oleh suhu yang panas. Nah, kalau mimpi buruk ya mungkin bisa juga terjadi, ya mimpi yang aneh-aneh, mungkin ya bisa juga. Atau kita pasti kalau tidur dalam kondisi demam biasanya gelisah. Dan kondisi yang demam itu membuat otak apa kan metabolismenya tinggi, susunan saraf pusat itu bekerja terus. Jadi bisa mikir terus kalau misalnya siangnya itu kita ada kerjaan tertentu, kepikiran apa, saat tidur itu ke bawah dalam mimpi. Seolah-olah kita berpikir terus begitu, bisa juga sampai bisa mengigau. Itu komplikasi demam pada saat tidur. Oh, Begitu ya, masuk akal. Nur Rizal. Begitu ya. Oh, saya baru ngeh ya, sepele itu ternyata hal itu belum banyak yang kita ketahui apa penyebab dan alasan dan jalan apa benang merahnya gitu loh dok. Iya. Oke. Nah, dok tanya lagi, ini dari saya dok. Pernah nggak sih dokter nemuin, kan tadi kayak kata dokter kita perlu pelajari polanya gitu, berarti kan mempelajari polanya ini dok, adakah rules yang kayak tadi dokter bilang kalau demam misalnya orang dewasa kan merasa apalagi kalau ada aktivitas demam sehari biarin dulu, kalau masih bisa kerja, kalau udah mulai gak enakan sampai ganggu pikiran atau misalnya nggak bisa konsentrasi, coba minum obat yang di warung-warung malah dok, belum berobat ya ini ceritanya ya, belum ke dokter gitu. Berarti kalau udah turun demam lagi dibawa tidur lagi. Nah sebenarnya pola yang benar itu seperti apa dok? Dan penanganan darurat misalnya kalaupun nggak bisa ke dokter, nggak bisa dokter offline, adakah penanganan demam yang bisa online atau gimana? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita demam, pertama kalau misalnya suhunya hanya sumbang-sumbang atau subfebris, itu kita bisa kompres dulu, minum air putih yang banyak supaya diuresis ya, supaya kencing itu mengeluarkan panas juga. Biasanya kalau misalnya permasalahannya ringan karena kelelahan atau mungkin infeksi virus ringan, itu bisa sembuh sendiri karena tubuh kita punya daya tahan tubuh. Begitu ya, jadi kan seperti saya katakan tadi, panas itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk membuat si kuman itu nggak betah di dalam tubuh kita. Tapi kalau sampai 38, minum obat. Harus antipiretik. Iya, ya karena ya itu tadi, tidur pasti nggak nyenyak, bisa mengigau, bahkan bisa menggigil kan ya, menggigil kalau anak bisa kejang. Itu harus minum antipiretik, paracetamol boleh, aspilet boleh, ibuprofen boleh. Begitu ya. Nah, kalau tidak sembuh juga, misalnya sudah 1 hari minum obat tapi minum antipiretik tidak sembuh, itu harus ke dokter. Kita harus tahu penyebabnya apa. Tapi kalau sampai terjadi panasnya langsung tinggi banget 39 atau 40, itu sebaiknya harus langsung ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan ya. Jadi sebetulnya kalau panasnya biasa-biasa aja dan bisa teratasi dengan antipiretik yang over the counter, itu kita bisa tunggu sampai 3 hari. Tapi kalau sampai setelah 3 hari belum sembuh, itu harus berobat ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, tipe panasnya itu kalau demam berdarah, tiba-tiba naik tinggi, ya kemudian hari keempat itu bisa turun. 45 turun, kemudian naik lagi. Itu yang disebut dengan pelana kuda. Nah, bedakan dengan tifus, demam tifoid. Kalau demam tifoid itu step ladder, jadi seperti tangga. Jadi hari pertama demamnya ringan, hari kedua tambah lagi, ketiga tambah lagi, keempat tambah lagi, semakin parah demamnya. Nah, itu kemungkinan tifus. Tapi tifus ini di dalam 1 minggu pertama tidak menyebabkan sesuatu yang sangat berbahaya.
Sedangkan, jadi dalam minggu pertama tuh kita harus konsentrasi pada demam berdarah. Ini demam berdarah atau bukan, gitu ya. Tapi kalau misalnya ini sudah terbukti bukan demam berdarah, baru kita pikirkan apakah ini tifus atau bukan. Nanti dokter bisa melakukan pemeriksaan fisik, ya, kondisinya lemah banget, ya, kemudian ada sakit kepala, nyeri perut, ya, kadang diare, kadang sembelit kalau tipes, ya. Kemudian lidahnya putih, pinggirnya merah, kemudian ada pembengkakan liver dan limpa, dan komplikasinya biasanya terjadinya setelah 3 minggu. Ini komplikasi kalau tipes yang berbahaya itu ususnya pecah, perforasi usus, begitu. Tapi seringkali itu kita udah ketakutan tifus duluan ini, baru hari ketiga panas udah dibilang tifus mungkin. Udah dibilang tifus karena widalnya positif, dikasih antibiotik. Padahal pengobatan tifus itu antibiotiknya harus jangka waktunya 1 bulan. Dan obatnya itu keras. Obatnya itu chloramphenicol, thiamphenicol, dan sangat mengganggu flora normal di usus. Jadi kalau kita minum obat itu, antibiotik tifus, justru mual-mual. Nah, pemberian antibiotik yang salah, jadi baru 3 hari panas udah dibilang tipes, itu kadang justru membuat kondisi tambah parah. Begitu. Nah, ini yang seringkali di klinik-klinik itu mengalami salah diagnosa. Jadi baru hari ketiga itu sudah dibilang tipes karena hasil widalnya itu positif. Padahal orang Indonesia itu sebagian besar, jadi misalnya Mbak Ivo diperiksa hasil widalnya itu positif tipesnya. Karena apa? Karena kita di daerah endemis. Jadi memang ibaratnya kita sudah terpapar oleh Salmonella TVI itu sudah sering kali. Kita makan rujak di pinggir jalan itu ada. Minum esnya juga, es balok itu ditaruh sembarangan. Bahkan ada yang dalamnya ada tikus matinya. Begitu. Jadi itu sering salah diagnosa. Nah itu, jadi demam itu kita harus pikirkan yang pertama, yang paling sering ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut, ya. Itu penyebabnya yang pertama. Jadi kalau terjadi baru hari-hari pertama, kita pikirkan infeksi virus, ya, rhinovirus, infeksi flu biasa, gitu ya. COVID juga termasuk ISPA. COVID itu zaman tahun 2020, varian alfa, beta, sampai delta, itu ganas. Dia menginfeksinya menjadi pneumonia. Jadi mengakibatkan gagal napas. Tapi varian terbaru yaitu Omicron, dia berbeda. Jadi sudah mengalami mutasi sedemikian rupa. Jadi dia tidak menghancurkan paru-paru lagi. Jadi lebih jinak. Cuma dia penyebarannya lebih cepat. Sama seperti flu Spanyol abad ke-19. Dulu kan sampai banyak orang meninggal. Nah, karena bermutasi, itu sekarang menjadi flu biasa. Begitu. Ya. Baru setelah itu kita pikirkan, itu kan virus, ya. Setelah itu kita pikirkan bisa yang karena bakteri juga, ya, misalnya tonsilofaringitis itu ya kita bisa periksa kalau ada tanda-tanda infeksi bakteri, biasanya streptococcus, staphylococcus, begitu. Penyebab lain demam itu ada infeksi saluran kencing, bisa juga demam kadang-kadang, ya. Kemudian tadi yang kita sudah bahas demam tifoid, demam dengue. Kemudian ini demam dengue di daerah saya ini lagi musim ini. Ada beberapa daerah yang itu wabah. Nah, kita harus lapor ke puskesmas. Dokter itu kan ya. Ada yang positif demam ya. Iya, nah itu kita harus lapor puskesmas. Kemudian nanti dilakukan penyemprotan, fogging. Gitu.
Oke, wah ternyata ngebahas demam itu banyak yang bisa dikulik ya dok. Maksudnya teman-teman tadi, Waduh. Lu yakin kok mau bahas demam ya, nanti orang ada. Sebenarnya demam itu banyak, tapi ternyata di luar ekspektasi saya juga lebih menarik daripada yang saya bayangkan malah. Ini dok pembicaraan kita hari ini. Dok, mungkin nanti next time kita bisa collab lagi, ngobrol lagi. Tapi sudut pandang demam dari sisi lain ini kan maksudnya terlalu luas dan minimal kita tahu lah dok hari ini ya. Demam itu hal yang kita tahu bagaimana ciri-cirinya, gejalanya, bahkan dampaknya, tapi kita juga tidak tahu seberapa besar resiko kalau kita tidak tahu tanda-tandanya, sama seperti judul kita hari ini. Oke, closingan nih dok, misalnya dari dokter apa intinya apa sih yang harus kita cermati saat ada demam? Jadi saat kita mengalami demam, satu kita harus ukur suhunya. Kalau hanya subfebris itu kita bisa banyak minum dan kompres. Tapi kalau sudah 38, minumlah obat antipiretik yang over the counter ya. Bisa paracetamol, aspilet atau ibuprofen ya. Nah, kalau tidak sembuh-sembuh juga, masih demam terus ya, harus berobat ke dokter. Begitu ya. Tapi kalau kita mengalami demam yang tiba-tiba tinggi banget, hiperpireksia di atas 40 langsung menggigil, itu langsung aja berobat ke dokter karena kita takut itu tadi demam berdarah dengue atau bisa tifoid juga. Begitu Mbak Ivo. Oke. Itu teman-teman dicatat itu dari dokter Gregory. Nah, waduh dok, kalau teman-teman mau konsul sama dokter Gregory, kalau nggak bisa ke Tangerang, ke Jakarta, bisanya kemana aja dokter? Boleh info ini tempat praktek dokter baik online maupun offline, silahkan dokter. Oh ya, kalau offline cuma satu sekarang, hanya di Tangerang, di Jalan M. Toha, kilometer 2,9 Google, Karawaci, Kota Tangerang. Tapi kalau mau online juga udah bisa. Ini saya baru ditawarin Mbak Ivo di aplikasi YesDoc gitu. Cuma jadwalnya belum saya bikin lagi, nanti saya bikin lagi begitu ya. Karena kemarin baru uji coba. Tapi silahkan kalau yang mau konsul sama saya bisa search Dokter Gregory Budiman. Begitu. Yes dok. Instagramnya Dokter Gregory @dokter.gregorybudiman ya. Karena Dokter Gregory saya lihat juga lagi rajin nih bikin konten-konten edukasi di Instagram. Wah. Iya. Betul. Jadi Instagram saya itu tadi @dokter.gregorybudiman. Di TikTok juga ada Gregory Budiman. Boleh di follow nih, nanti saya follow nih dok. Saya juga main TikTok. Nanti kita di TikTok. Dok, kalau gitu saya ngucapin terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini, sharingnya. Nanti kita akan collab lagi dengan topik yang lebih seru lagi daripada malam hari. Teman-teman, makasih nih dok, udah banyak yang join, sudah banyak yang sabar dari awal sampai malam ini. Kayaknya udah pada mau tidur, saya belum punya mandi. Dokter Gregory sehat-sehat ya. Oke, terima kasih. Salam sehat. Dadah.